Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk ke materi tentang penyederhanaan fungsi bool. Saat ini kita akan masuk ke metode map and tot variable atau metode MAV. Kalau sebelumnya kita membahas penyederhanaan fungsi bool dengan menggunakan secara aljabar maupun secara Carnot map atau key map. Saat ini kita akan masuk ke metode MAV. Metode MAV ini merupakan kombinasi dengan metode key map. Kemudian capaian pembelajaran untuk mata kuliah aljabar bool di sini adalah mahasiswa mampu menggunakan teknik-teknik penyederhanaan pada suatu fungsi bool. Kemudian sub capaian pembelajaran adalah mampu menyederhanakan fungsi bool dengan metode MAV. Kemudian ini metode MAV merupakan seperti saya bilang tadi, dia merupakan modifikasi dari key map. Kemudian variabel MAV yang dapat dimasukkan ke dalam key map itu ada sebanyak n-1. Dengan n-nya ini menyatakan banyaknya variabel pada fungsi bool. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya fungsi bool dengan 3 variabel, maka nanti yang kita bisa masukkan ke dalam key map itu adalah variabelnya bisa 1 atau bisa juga 2 gitu ya. Jadi paling banyak kita masukkan 2. Kalau fungsi boolnya dengan 4 variabel, maka nanti variabel yang kita bisa masukkan bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kemudian untuk variabel yang kita masukkan ini kita mulai dari belakang ya. Jadi artinya kalau misalkan saya punya fungsi boolnya dengan 3 variabel, misalnya variabelnya ABC, yang kita masukkan tuh maaf dari belakang. Jadi kalau 1 masukkan berarti kita variabelnya C yang kita masukkan. Kalau 2 masukkan 2 variabel gitu ya, berarti variabelnya BC. Jadi kita bergeraknya dari belakang. Kemudian di sini ada aturan-aturan yang kita gunakan pada metode map di sini ya. Jadi ada aturan yang pertama di sini. Di sini saya membuat tabel. Kemudian ada map value, kemudian ada F gitu ya. Nah, map value ini artinya kalau kita lihat di sini 01 gitu ya, semuanya 01. Nah, 0 ini artinya kalau kita punyanya nanti variabelnya itu berarti A aksen gitu ya, contohnya aksen. Jadi kalau misalnya saya punya, ini bisa A aksen, atau B aksen, atau C aksen gitu ya. Kemudian kalau 1 ini artinya dia variabelnya bisa A, atau B, atau C, dan seterusnya. Ini tergantung nanti banyak variabel berapa gitu ya. Kemudian fungsi F ini, 0 ini menyatakan bahwa dia ada di dalam fungsi boolnya gitu ya. Kalau tidak ada, sorry, kalau 0 itu berarti tidak ada, kalau 1 itu ada gitu ya. Kemudian aturannya di sini seperti apa? Jadi ini saya hapus dulu. Jadi contohnya di sini kalau saya punya untuk yang aturan yang pertama, aturan pertama di sini misalnya saya variabelnya B gitu ya. Jadi saya punya 2 variabel misalnya A dan B. Kalau kita masukkan 1 variabel berarti dari belakang kan B gitu ya. Contohnya saya punya B. Jadi di sini ini kita gunakan aturannya. Oh ya, ini sebelumnya karena kita bekerjanya di fungsi canonic SOP, maka ya, ini berarti kita bisa tuliskan di sini untuk yang variabel masukkan pada key map itu adalah berarti B aksen dikalikan 0 ditambah 0 dari mana? 0-nya dari fungsi yang
ini gitu ya, dari fungsi f-nya. Nah, ini tadi 0 ini berarti b aksen. Kemudian kita tambahkan yang ini 1 itu jadinya b, kemudian dikalikan dengan 0. Berarti ini hasilnya akan sama dengan 0 ya. Kemudian ini yang aturan pertama. Aturan yang kedua itu kalau saya punya make value-nya 0, fungsinya 0, kemudian make value-nya 1, fungsinya 1. Jadi kita tuliskan B aksen kali 0 ditambah B kali 1. Ini akan sama dengan B aksen kali 0, ini 0 ditambah B gitu ya, B kali 1 B sama dengan B. Tapi di sini karena saya tuliskan secara umum gitu ya, nanti ini kan saya memisalkan B. Jadi kalau kita tuliskan secara umum, nanti hasil yang aturan yang kedua ini adalah kita bisa tuliskan hasilnya adalah V atau suatu variabel gitu ya. Karena nanti tergantung fungsibilnya variabelnya apa gitu yang di paling belakang gitu ya. Kemudian untuk yang aturan yang ketiga, kalau make value-nya 0, fungsinya 1, kemudian make value-nya 1, fungsinya 0, ini saya tuliskan ini B aksen kali 1 ditambah B kali 0. Ini akan sama dengan B aksen tambah 0 sama dengan B aksen gitu ya. Atau bisa kita tulis ini jadinya untuk aturan yang ketiga adalah V aksen gitu ya. Variabel aksen nanti hasilnya. Kemudian ini saya tuliskan gini dulu gitu ya, biar membedakan. Aturan yang keempat sekarang. Aturan yang keempat itu kalau make value-nya 0, fungsinya 1, kemudian make value-nya 1, fungsinya 1 gitu ya. Ini berarti kita tuliskan B aksen kali 1 ditambah B kali 1. Ini akan sama dengan B aksen ditambah B. Aduh, nggak kelihatan ya ini. Saya ganti warna deh. Ini B aksen ditambah B. Nah, kemudian kita ingat lagi sifat pada aljabar bool. Kalau kita punya suatu B aksen ditambah B, ini hasilnya akan sama dengan 1. Gitu ya. Jadi, untuk yang aturan keempat, ini hasilnya 1. Kemudian, nah ini tadi ada 0 gitu ya. Ini saya tulis sebagai variabel. Ini V aksen, yang ini 1. Kemudian kalau untuk aturan yang kelima. Nah, aturan yang kelima ini memuat don't care gitu ya. Don't care berarti untuk make value-nya 0, terus fungsinya F, kemudian make value-nya 1, fungsinya 0. Jadi yang ini kalau kita sederhanakan, ini hasilnya akan sama dengan 0. 0 dari mana? Ini bisa saya dapatkan seperti tadi ya, kita punya ini misalnya B aksen dikali X ditambah B kali 0. Nah ini X ini kalau Anda ingat don't care itu kan bisa ke 0, bisa ke 1 berarti ya. Karena di sininya dia 0, maka X yang di sini ini juga bernilai 0 gitu ya, sehingga ini hasilnya akan sama dengan 0 seperti yang kita dapatkan ini. Kemudian aturan yang kelima, ini masih kelima, memuat don't care. Kalau make value-nya 0, fungsinya 0, kemudian make value 1, fungsinya X, ini juga nilainya 0. Ini sama saja kebalikan dengan tadi ya, berarti ini B aksen kali 0 ditambah B kali X, maka ini akan sama dengan 0 juga. Nah, kemudian aturan yang keenam. Aturan yang keenam ini kalau kita sederhanakan juga gitu ya, ini hasilnya jadi 1. Kenapa 1? Kalau Anda tuliskan, ini kan B aksen kali X ditambah B kali 1. Nah, ininya
seperti tadi karena don't care bisa 0 bisa 1 karena di sininya bernilai 1, maka X di sini kita ambil 1 gitu ya. Maka ini hasilnya akan, kalau X-nya kita ambil 1, jadi kan B aksen ditambah B. Ini akan sama dengan 1 ya, menurut sifat-sifat pada aljabar Boole. Kemudian yang 6 juga sama, ini analog, nanti bisa Anda uraikan, ini hasilnya juga 1. Kemudian untuk yang aturan ke-7 ini nanti hasilnya adalah X. Kenapa? Karena kita masih, kalau saya tuliskan gini ya, B aksen dikali X ditambah B dikali X, ini juga kan masih variabelnya masih bisa 0 bisa 1 gitu ya. Jadi ini kita inikan jadinya X variabelnya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Di sini misalkan saya punya fungsi bool 2 variabel ya. Tadi di awal saya katakan bahwa nanti banyaknya variabel math yang dapat kita masukkan itu adalah sebanyak n-1 ya. Tadi karena di sini n-nya 2, maka kita hanya bisa memasukkan 1 buah. Nah, di sini saya punya fungsi bool-nya adalah A aksen, B aksen, ditambah AB aksen, ditambah AB. Karena kita hanya bisa memasukkan 1 buah variabel, maka kita ambil yang belakang, yaitu variabelnya variabel B. Jadi variabel math yang kita pilih di sini adalah variabel B. Kemudian di sini saya menuliskan, saya membuat tabel ya. Jadi di sini kalau kita punya fungsi bool dengan 2 variabel, maka kita punya 4 kemungkinan gitu ya. Nah, di sini 4 kemungkinan itu dituliskan dalam di sini artinya desimal 0, tapi kita tuliskan dalam binernya gitu ya. Kalau 0, binernya kan 00. Dan kalau 1 binernya 01. Nah, sebenarnya di sini juga artinya untuk fungsi bool yang AB kita tuliskan gitu ya. Ada 4 kemungkinan yaitu 00, 01, 10, 11. Kemudian nilai fungsi ini kita peroleh dari mana? Kita lihat pada fungsi yang di sini. Ya, kita lihat di sini. Di sini kalau A aksen, B aksen berarti kan ininya di A-nya 0, B-nya 0 gitu ya. Kita tuliskan 1. Kemudian ada A, B aksen, berarti di sini A-nya 1, B-nya 0. A-nya 1, B-nya 0, dia bernilai 1 di sini. Kemudian AB, AB itu berarti 1, 1, dia bernilai 1. Nah, artinya yang tidak ada dalam fungsi tersebut kita tuliskan di sini nilai fungsinya 0 gitu ya, karena 0 tidak ada. Nah, kemudian untuk menyederhanakannya seperti tadi, ini saya hapus dulu. Jadi kita sederhanakan dengan melingkupi atau dengan menggunakan aturan yang tadi pada math gitu ya. Jadi ini kita inikan. Jadi kalau 0, 1, 1, 0 ya. Tadi aturan 3-nya gitu kita peroleh hasilnya adalah V aksen atau di sini jadi karena variabelnya variabel B, nanti hasilnya B aksen. Atau bisa saya tuliskan di sini jadinya B aksen dikali 1 ditambah B kali 0. Ini akan hasilnya B aksen. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kalau 0111 kita juga bisa tuliskan ya. Ini B aksen kali 1 ditambah B kali 1. Ini akan sama dengan B aksen ditambah B sama dengan 1. Ya. Maka hasilnya akan sama, 1. Kemudian dari sini artinya apa? Artinya gini, setelah kita sederhanakan, kita dengan memasukkan variabel B gitu ya, sehingga kita punya 2 kemungkinan saja. Jadi kalau pada saat A-nya 0, maka dia ini kita dapatkan nilainya itu adalah B aksen. Kalau A-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan hasilnya adalah 1. Artinya kita inikan ke Keymap ya.
Jadi artinya kita metode MEF ini untuk mengurangi key map-nya gitu ya. Kalau tadi kan kita punya 2 variabel, berarti di sini kita hanya punya tinggal 1 ya. Sehingga kalau saya tuliskan dalam key map seperti ini. Jadi tadi kalau pada saatnya A-nya 0 dia bernilai B aksen, kemudian pada saat A-nya 1 dia bernilai 1 gitu ya. Kemudian dari sini kita sederhanakan. Anda ingat kalau metode keymap itu kan kita bisa melingkupinya itu 2 kotak atau 4 kotak atau 8 kotak atau 16 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini saya bisa tuliskan seperti ini. Saya rubah yang satu ini jadi B aksen tambah 1. Kenapa saya rubah seperti ini? Karena saya ada tujuannya gitu ya. Kita ingat tadi kalau kita ingin melingkupinya itu kan harus minimal 2 kotak ya untuk yang keymap. Jadi di sini saya inikan karena yang atas tadi sudah ada B aksen, maka yang bawahnya itu jadi 1, atau saya tulis ini ya. 1 itu bisa saya tulis 1 ditambah suatu variabel gitu ya. Di sini saya tulis variabelnya adalah B aksen. Nah, jadi setelah kita bentuk seperti ini, maka saya bisa melingkupi. Nah, seperti ini saya melingkupinya. Nah, ini hasilnya ini adalah apa? Ya, hasilnya adalah berarti B aksen. Kemudian yang angka satunya juga bisa kita lingkupi gitu ya. 1 ini ada di mana? Oh, dia ada di barisnya A. Maka hasilnya adalah A. Sehingga kalau kita sederhanakan di sini fungsi bool yang tadi itu ya hasilnya adalah A ditambah B aksen. Ini untuk fungsi bool dengan 2 variabel. Kemudian kalau fungsi bool dengan 3 dengan 3 variabel, variabelnya di sini berarti yang kita masukkan itu bisa 1 atau bisa 2 variabel gitu ya. Ini ada contoh. Saya punya fungsi bool dengan 3 variabel sebagai berikut ini fungsinya. Kemudian, nah ini untuk cara yang pertama kita memilih variabel math-nya C gitu ya. Jadi masukannya hanya 1 yaitu variabel C. Nah, di sini kita tuliskan dulu fungsi bool-nya. Yang di sini pertama yang A aksen, B aksen, C aksen. Berarti 0, 0, 0. Dia bernilai 1. Kemudian A aksen, B, C aksen. Berarti 0, 1, 0 ya. 0, 1, 0. Di sini 1. Kemudian A aksen, B, C. 0, 1, 1. 1. Kemudian A, B aksen, C. 1, 0, 1. 1. Kemudian A, B, C aksen berarti 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1. Kemudian A, B, C 1, 1, 1 gitu ya. 1. Berarti yang lainnya ini 0 gitu ya. Nah, kemudian kita mulai melingkupi. Kita lingkupi. Kita lingkupi dulu ini. Nah, hasilnya kalau kita ini kan adalah berarti apa nih? C aksen dikali C aksen dikali 1 ditambah C kali 0 gitu ya. Ini akan sama dengan C aksen. Kemudian yang kedua ini adalah C aksen kali 1 ditambah C kali 1. Ini akan sama dengan C aksen ditambah C sama dengan 1. Kemudian berikutnya C aksen kali 0 ditambah C kali 1. Ini akan sama dengan C. Kemudian yang berikutnya lagi di sini berarti
C aksen kali 1 ditambah C kali 1 sama dengan C aksen tambah C sama dengan 1. Ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan pada saat A-nya 0, B-nya 0, dia bernilai C aksen. Pada saat A-nya 0, B-nya 1, dia bernilai 1. Kemudian pada saat A-nya 1, B-nya 0, dia bernilai C. Pada saat A-nya 1, B-nya 1, dia bernilai 1. Sehingga saya bisa tuliskan ke dalam keymap. Jadi seperti ini gitu ya. Pada saat A-nya 0, B0, C aksen. Pada saat A-nya 0, B-nya 1, dia bernilai 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini kita ingin menjernihkan, jadi kita melingkupinya dengan aturan keymap ya. 2 kotak atau 4 kotak, atau dari sini karena cuma 2 ya bisa maksimal 4 ya. Di sini biar kita bisa melingkupi, jadi kita harus membuat suatu atau trik gitu ya. Di sini berarti kalau yang satu ini kita bisa tuliskan jadi sebagai berikut ini seperti tadi gitu ya. Jadi saya bisa tuliskan jadi 1 itu sama dengan C aksen ditambah 1. Nah, yang bawah karena yang sebelahnya sudah ada variabel C, tentunya yang satu ini saya tuliskan jadi 1 sama dengan C ditambah 1. Nah, kemudian kita bisa tinggal melingkupinya nih. Maaf. Di sini artinya setelah kita lingkupi, yang C ini berarti ini artinya apa? Dia ada di mana nih? Dia ada di barisnya A aksen gitu ya. Maka ini hasilnya adalah A aksen, C aksen. Kemudian untuk yang satu ini kita lingkupi. Satu ini berarti dia ada di mana nih? Dia adanya di barisnya, kolomnya B gitu ya. Maka ini hasilnya adalah B. Kemudian satu lagi kita lingkupi ini. Yang warna biru ini kalau kita lingkupi ini hasilnya adalah dia ada di mana nih? Dia ada di barisnya A gitu ya. Maka tadi ini harusnya A aksen ya. Mohon maaf. Yang merah ini harusnya A aksen, C aksen, sedangkan yang ini adalah A, C. Sehingga kalau kita sederhanakan gitu ya, hasilnya adalah A aksen, C aksen, ini yang tadi A aksen, C aksen, ditambah B, ditambah A kali C. Oke. Nah, ini berikutnya masih contoh yang tadi, fungsi boolnya sama, tapi kita masukannya adalah variabelnya BC ya, jadi 2 masukan di sini. Nah, ini tadi seperti tadi kita tuliskan dulu fungsinya, ini fungsinya masih kosong, belum saya tuliskan. Berarti kita tuliskan dulu ini A aksen, B aksen, C aksen. 1 A aksen, B, C aksen 0, 1, 0 ya. Sini kemudian 0, 1, 1, 1, 0, 1, kemudian 1, 1, 0, dan 1, 1, 1 ya. Ini 0, yang ini 0. Nah, kemudian kita lingkupinya. Karena masukannya adalah BC gitu ya, maka kita melingkupinya seperti ini. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kalau satu variabel berarti yang kita itunya hanya 2 baris kita lingkupinya ya. Tapi kalau BC sini 4 baris kita lingkupi. Nah, kemudian untuk penjernihaninya seperti apa? Di sini Anda tinggal tuliskan, berarti ini kan 0, 0 gitu ya. Jadi B aksen, C aksen dikalikan fungsinya 1, kemudian ditambah B aksen C kali 0 ditambah B C aksen kali 1 ditambah B
C kali 1. Nah, ini kalau kita tuliskan, ini kan B aksen, C aksen, ditambah B aksen. Sorry, saya nulisnya di sini aja, saya pindah dulu ya. Kayaknya nggak muat. Ini sama dengan, saya tuliskan dulu B aksen, C aksen, ditambah B, C aksen, ditambah BC. Ini ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, ada variabel yang sama gitu ya. Ini ada variabel yang samanya adalah C aksen. Jadi saya bisa tuliskan ini B aksen ditambah B, kemudian dikalikan C aksen, ditambah, nah yang ini yang samanya adalah B-nya ya di sini ya. Jadi sebenarnya Anda ingat lagi, kita kalau di algebra rule kan punya sifat tautologi, berarti ini bisa saya tambahkan gitu ya. Tambahkan ini B, C aksen lagi gitu ya. Ada nggak kelihatan? Oh, sorry, ini BC aksen ya. Saya tambahkan BC aksen, C aksen di sini. Nah, jadi kita kalau di algebra rule kan udah ingat X ditambah X ini akan sama dengan X gitu ya. Jadi saya menambahkan lagi. Kenapa saya tambahkan? Biar saya bisa menyederhanakan variabel yang samanya adalah B-nya kan di sini ya. Jadi ini B dikalikan C ditambah C aksen. Artinya berarti ini hasilnya akan sama dengan, Anda ingat B aksen tambah B, ini hasilnya 1 dikali C aksen, ini jadi C aksen. Kemudian yang ini B, C tambah C aksen juga 1 ya, jadi B dikali 1 hasilnya B. Jadi artinya apa di sini kita dapatkan untuk kalau pada saat A-nya 0, dia ini C aksen tambah B aksen. Kemudian yang berikutnya, 4 baris berikutnya kita lingkupi. Ini mungkin biar membedakan, saya tulis pakai warna berbeda. Ini akan sama dengan, berarti ini B aksen, C aksen kali 0 ditambah B aksen, C kali 1 ditambah B, C aksen kali 1 ditambah B, C kali 1 gitu ya. Ini akan sama dengan B aksen C ditambah B, C aksen ditambah BC. Nah, ini juga sama dengan yang tadi ya. Kita bisa melihat yang samanya itu di mana gitu ya. Ini saya bisa tuliskan lagi, berarti saya nulisnya gini ya, B aksen C ditambah B, C aksen ditambah BC, terus ini saya tambahkan lagi B aksen C ya. Nah, di sini nanti kita kelompokkan, berarti kan yang samanya ini adalah yang ini ya, ini kita samakan, kelompokkan ini C, kemudian ini sebentar saya salah ya, B aksen, ntar saya hapus dulu. Jadi kalau kita sederhanakan, ini itu adalah ada yang sama C-nya ini ya. Nah, saya tuliskan B aksen ditambah B dikali C, ini ditambah BC aksen, BC aksen. Tadi kan yang sama ini dengan ini ya. Kemudian ini yang samanya bisa juga saya tambahkan, sorry, saya tambahkannya BC aksen berarti ya. Tadi saya salah, bukan B aksen C. Jadi saya tambahkan BC aksen lagi, jadi sehingga saya bisa tuliskan ininya B, terus kemudian ini C aksen ditambah C, gitu ya. Sehingga hasilnya ini akan sama dengan C ditambah B. Nggak muat ya. Saya tuliskan di sini. Ini sama dengan C ditambah B.
Jadi kalau pada saat A-nya 1, ini hasilnya adalah C ditambah B. Sehingga bisa saya tuliskan di sini. Nah, jadi kalau pada saat A-nya 0, ini dia bernilai B tambah C aksen, kemudian pada saat A-nya 1, B tambah C. Kemudian kita tinggal lingkupi. Nah, ini kita lingkupi ya, berarti ini hasilnya adalah B, gitu ya. Ini hasilnya B, kemudian ini kita lingkupi. Nah, C aksen ini ada di mana? Dia ada di selnya A aksen gitu ya. Maka ini hasilnya adalah A aksen, C aksen. Kemudian yang C ini dia ada di selnya atau di barisnya, baris 1 atau A. Jadi ini adalah A kali C. Sehingga kalau kita tuliskan fungsi boolnya ini adalah A aksen, C aksen ditambah B ditambah AC. Jadi hasilnya sama dengan yang tadi kita dapatkan untuk satu masukan ya, untuk yang dua masukan. Kemudian saya lanjutkan, ini untuk penyederhanaan fungsi bool 4 variabel. Nah ini variabel yang dapat kita masukkan itu adalah sebanyak 1 variabel atau 2 variabel atau 3 variabel. Nah di sini ada contoh. Ini variabel math yang saya masukkan adalah variabel D gitu ya. Nah, ini karena fungsi boolnya dengan 4 variabel, berarti kita punya sebanyak 16 kemungkinan gitu ya. Nah, ini kemungkinannya sudah saya tuliskan di sini, kemudian fungsinya juga sudah saya tuliskan, kemudian karena tadi masukannya hanya 1, berarti yang kita lingkupinya sebanyak 2 baris gitu ya. Nah, ini hasilnya apa nih? Ini adalah berarti apa? D aksen kali 0 ditambah D kali 0 gitu ya. Maka hasilnya akan sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ini D aksen dikali 0 ditambah D kali 1 sama dengan D gitu ya. Mungkin saya ganti warna juga biar berbeda ya, biar enggak ini. D aksen kali 0 ditambah D kali 1 sama dengan D. Kemudian untuk yang berikutnya, ini berarti D aksen kali 1 ditambah D kali 1. Ini akan sama dengan D aksen ditambah D sama dengan 1 gitu ya. Malah nggak kelihatan ya warna kuning. Kemudian yang berikutnya ini berarti ini kan sama dengan yang ini ya, maka nggak saya tuliskan lagi, ini langsung D gitu ya. Kemudian nanti Anda bisa coba, ini berikutnya 0, 1, 1, 0. Berarti ini hasilnya adalah D aksen, kalau kita lihat D aksen kali 1 ditambah D kali 0. Ini akan sama dengan D aksen. Kemudian yang berikutnya, ini juga sudah tadi kita dapatkan, yang ini hasilnya D gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini 0111, ini juga sudah, tadi ini sama ya, hasilnya ini 1, kemudian yang 0011 ini juga sudah ada ya, ini hasilnya D ya. Sehingga saya bisa tuliskan di sini, jadi kalau pada saat A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, dia bernilai 0. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1 bernilai D, dan seterusnya gitu ya. Sehingga saya bisa tuliskan ke dalam bentuk keymap sebagai berikut ini. Nah, sekarang kita tinggal melingkupinya nih. Ini juga kalau ini kelihatan sih ya, ini sudah kita bisa lingkupi nih sebenarnya nih. Oh, saya ganti warna dulu. Yang ini sudah kelihatan gitu ya, bisa kita lingkupi D.
Nah, ini kalau kita lihat ini hasilnya apa nih? Ini adalah kalau kita lihat kan ada yang samanya ya, samanya ini di C. Maka ini hasilnya adalah CD, gitu ya. Nah, yang lainnya gimana? Nah, ini perlu trik lagi nih. Nah, ini saya tuliskan seperti ini. Jadi, yang satunya ini yang berubah ya. Satunya ini saya tulis jadi 1 ditambah D aksen. Ini juga ada tujuannya saya menuliskan seperti ini. Biar nanti kita bisa melingkupinya gitu ya. Melingkupinya seperti apa? Kita bisa menggulung. Ingat pada yang materi sebelumnya, gitu ya, kita bisa menggulung seperti ini ya. Kita bisa melingkupinya. Nah, atau ini saya hapus dulu. Jadi ini kalau kita lingkupi D tadi ya, ini hasilnya tadi CD. Kemudian, nah ini kita lingkupi, ini hasilnya apa? Kita lihat, dia ada di mana nih? Dia ada di barisnya A, gitu ya. Barisnya A, kemudian kolomnya yang samanya ini yang belakang, C aksen. Berarti hasilnya apa? A, gitu ya, C aksen, D aksen. Kemudian berikutnya yang 1. Nah, angka 1 ini kita lingkupi. 1 ini dia ada di mana nih? Dia ada di kolomnya ini 10. 10 itu adalah berarti B C aksen gitu ya. Berarti yang ini hasilnya adalah B C aksen. Sehingga kalau saya sederhanakan, jadinya kita punya dapat ya. Fungsi boolnya penjelasannya adalah CD ditambah BC aksen ditambah AC aksen D aksen. Nah, ini saya memasukkannya hanya satu variabel pada math. Karena ini 4 variabel, Anda nanti bisa coba gitu ya untuk yang 2 variabel atau 3 variabel masukannya. Nanti hasilnya sama dengan ini gitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini saya punya penyederhanaan fungsi bool untuk 5 variabel seperti tadi. Jadi yang pada metode math ini yang bisa kita masukkan itu ada 1 variabel atau 2 variabel atau 3 variabel atau bisa 4 variabel. Nah, ini ada contoh. Saya punya fungsi boolnya sebagai berikut. Ini fungsi bool dengan 5 variabel. Kemudian variabel math yang saya masukkan ini ada dua variabel, yaitu variabel DE gitu ya. Nah, di sini kita membuat tabel dulu karena ini 5 variabel. Oh, ini maaf, ini kurang ya. Ini harusnya tambahin E ya. Jadi harusnya ini fungsi bool dari A, B, C, D, E. Karena kita punya fungsi bool dengan 5 variabel. Kalau 5 variabel berarti kita punya kemungkinannya sebanyak 2/5 gitu ya. Nah, ini untuk penyederhanaan yang warna merah ini gitu ya. Ini kalau kita ini kan berarti ini kalau kita sederhanakan ini D aksen E aksen kali 1 ditambah D aksen E kali 0 ditambah D E aksen kali 1 ditambah D E kali 0 ya. Ini akan sama dengan kita lihat yang satunya saja, berarti ya ini ya, D aksen E aksen ditambah D E aksen. Nah, ini ada variabel yang samanya adalah E aksen ya. Jadi saya bisa tuliskan D aksen ditambah D dikalikan E aksen. Ini hasilnya akan sama dengan ini 1, D aksen tambah D itu 1 dikali E aksen, maka ini akan sama dengan E aksen ya. Kemudian yang berikutnya ini yang warna biru kita sederhanakan. Ya, untuk yang warna biru kita sederhanakan, ini berarti
D aksen kali E aksen kali 1 ditambah D aksen E kali 0 ditambah D kali E aksen kali 1 ditambah D E kali 0. Itu ya. Berarti ini akan sama dengan D aksen E aksen ditambah D E aksen. Ini juga variabel yang sama gitu ya. Variabelnya sama. Jadi ini saya tuliskan D aksen ditambah D dikalikan E aksen. Ini hasilnya akan sama dengan E aksen gitu ya. Kemudian yang berikutnya. Ini kalau kita lingkupi ini akan sama dengan D aksen E aksen kali 0. Sebenarnya bisa gampangnya mungkin cepatnya saja ya. Jadi kan kalau yang dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Ini saya hapus, kita langsung ya. Jadi kita menghitung yang satu-satu saja gitu ya. Karena kalau itu kan dikalikan hasilnya kan dia kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi ini kalau kita cara ininya langsung D aksen E kali 1 ditambah D E kali 1. Ini akan sama dengan D aksen E ditambah DE. Ini yang samanya variabelnya adalah E-nya ya. Jadi saya bisa tulis D aksen ditambah D kali E. Ini akan sama dengan 1 kali E, jadi akan sama dengan E. Itu. Kemudian yang baris berikutnya, nah ini masih banyak ya. Nah ini kalau kita ini kan berarti ini berapa nih? Yang cepatnya langsung yang ke yang 1 ya. D aksen kali E ditambah D kali E. Nah, ini kali satunya nggak saya tulis ya, mohon maaf. Ini akan sama dengan D aksen tambah D dikalikan E. Nah, samanya E. Jadi ini akan sama dengan E. Kemudian yang berikutnya ini yang 1. Nah, ini yang samanya cuma ada yang sama, sorry. Yang angka 1 cuma ada 1, berarti ini D aksen dikalikan dengan E gitu ya. Nah, ini udah hasilnya seperti ini saja. Kemudian yang ini juga sama ya. Kalau kita lihat sama, ini hasilnya adalah D aksen dikali E. Kemudian berikutnya ini kalau kita sederhanakan ini berarti D aksen E dikali 1 ditambah D kali E kali 1 gitu ya. Ini sama dengan yang tadi, berarti yang samanya adalah E-nya ya. D aksen ditambah D dikali E. Ini akan sama dengan 1 kali E sama dengan E. Kemudian yang terakhir 01, 01 juga ya. Kalau kita lihat ini fungsinya sama dengan yang atas ya. Jadi ini hasilnya udah sama dengan E. Sehingga kita tuliskan menjadi seperti ini ya. Nah, untuk yang 5 variabel ini juga kita perlu tricky ya untuk melingkupinya. Di sini sih bisa ini gitu ya. Ini kan sudah kelihatan nih. Nah, kemudian tapi pada math ini kita bisa apa namanya ya? Bisa memisalkan lagi. Jadi contohnya di sini saya tuliskan seperti ini. Nah, kenapa ini yang E ini berubah gitu ya? E-nya kalau Anda perhatikan, E yang bawah ini dia jadi berubah jadi DE ditambah D aksen E. Kenapa? Karena saya ingin melingkupinya gitu ya. Karena tadi yang sebelah kiri
kirinya dari E ini ada D aksen kali E. Terus dari mana ini caranya? Nah, Anda bisa tuliskan. Jadi kan kita punya awalnya E ya. Mungkin ini saya hapus dulu. E itu bisa saya tuliskan 1 dikali E. Kemudian 1 itu bisa saya tuliskan tadi dengan sifat aljabar Boole. Bisa saya tuliskan D aksen tambah D dikali E. Kan seperti ini ya. Nah, ini bisa aja kan 1 itu bisa A tambah A aksen atau B tambah B aksen dan seterusnya. Tapi di sini saya mengambil D aksen tambah D. Kenapa? Karena di sini sudah ada variabel D-nya. Jadi ini saya tulis ini akan sama dengan D aksen E ditambah D E. Gitu ya. Jadi saya tulis seperti ini. Terus bagaimana cara melingkupinya? Nah, kita tinggal melingkupinya di sini. Nah, ini berarti ini hasilnya apa nih? Kita lingkupi. Dia ada di baris mana nih? Dia ada di barisnya A. Berarti hasil lingkupannya ini adalah A, D aksen E. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa melingkupinya. Kita balikan lagi ke yang awal nih ya. Ini kita lingkupinya. Tadi ini kan yang sudah tadi ya. Ini sebenarnya yang ini bukan E ya, tapi E-nya dirubah seperti yang tadi. Jadi yang warna merah tadi kita lingkupi kan tadi sudah ada hasilnya gitu ya. Yang merah ini adalah A, D aksen E. Kemudian yang lainnya, ini yang warna kuning. Warna kuning ini dia ada di kolom mana? Dia kolom yang samanya kita lihat di sini ya. Kolomnya B. Maka ini kalau kita lingkupi yang kuning ini hasil pilihannya adalah B dikali E. Kemudian tinggal yang ini. Yang warna biru ini kalau kita lingkupi, dia ada di mana? Dia ada di barisnya A aksen, kemudian kolomnya ada di kolomnya B aksen gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan hasilnya A aksen, B aksen, E aksen. Sehingga hasil penyederhanaan fungsi Boole tersebut adalah A aksen, B aksen, E aksen ditambah BE ditambah A, D aksen E. Ini tadi saya menyelesaikannya dengan tadi variabelnya 2 ya, 2 masukan ya. Jadi untuk yang ini Anda bisa coba gitu ya. Ini yang untuk yang 5 variabel Anda bisa sebagai latihan dengan mencoba masukannya 1 atau 3 atau 4 variabel ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.